Shalom, selamat pagi sahabat Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam Zoom saat teduh komunitas pemurnian hati pagi ini. Sebelum kita memulainya, mari kita satukan hati untuk memohon berkat daripadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang Engkau adakan untuk kami hari ini. Kami diizinkan bangun lagi pagi ini, menghirup udara-Mu yang segar, dan kami diberi kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Kami datang ya Tuhan saat ini ya Tuhan, mau meminta berkat-Mu untuk penyelenggaraan-Mu sepanjang hari ini. Berkatilah kami satu persatu Tuhan, jamalah hati kami yang ingin bersekutu dengan-Mu saat ini, ingin memuji dan memuliakan Engkau, dan mendengarkan isi hati-Mu. Berilah kami telinga sebagai murid dan hati sebagai hamba, sehingga kami boleh mendengarkan suara-Mu dan dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, beracaralah kami siap Engkau pimpin. Amin. Mazmur 18 ayat 31 berkata, Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Nyatakanlah pujian ini dengan iman. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Ajarkan kami Bapa untuk selalu memaknai di balik semua peristiwa ada makna hidup yang harus kami pelajari. Kami mau percaya hanya kepadamu. Izinkan kami untuk semakin mengenal-Mu. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami menyadari penyertaan-Mu selalu ada bagi kami, dan rencana-Mu lah yang terbaik di dalam hidup kami. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Terima kasih Bapa
atas cinta-Mu. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur akan kasih-Mu itu. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapa, kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu. Engkau sendiri yang memberi kami kekuatan untuk merasakan kehadiran-Mu. Hadirlah ya Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Hadirlah sekarang ya Roh Kudus, sembahlah Dia dengan imanmu. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Hadirlah ya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Jamahlah setiap hati yang rindu merasakan kehadiran-Mu. Nyatakanlah isi hatimu kepadanya. Rasakanlah kehadirannya. Sembahlah Dia. Angkat suaramu. Angkat tanganmu. Sembahlah Dia. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Sembahlah Dia dengan imanmu. Angkat suaramu. Ayarayalanana yiri. Anana
Yara yalana yara yere yalanana yalanana yere. Yara yara ina ina ya yalanana yere. Allah yang Oh yara yalanana ye ya na ya na ya na ye yara yala. Allah beri Yara yala yana na yana yere. Yara yala na ya. Yara yala na yara yana na yere. Yara yala na yana yana. Yara hiya yala na na yere. Yara yala na yara yana yere. Yara yala yana yara yana. Yara na yara yala na yere. Yara yala na yara yana. Yara yala na yara yala na yere. Yara yala yara yara yana. Yara yala na yara yere. Yara yala na yere yere. Yara yara na yara yana. Yana yala na yere yere. Yara yana yere yala yana yana yere yere. Yasikira hana hikira na yara na yere. Yara yara yana yala. Yara yala hana yana yala yara yala yana na. Yara yala yana yara yere. Yara yala na yala na na yana na yana. Yara yala yara yara yana. Yara yana yana na yere. Yara yala na yala yana. Yara yala yala yana. Yara yala yana na yere. Yara yana hana hana yana 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 na yana. Yara yala hana yana ye ye ye. Yara yala hana ya yana hana yara yana. Yara yala yara yara yala yana hana yana yere. Yara yana yara yana. Yara yala hana yere. Yara yala hana yara yana. Marilah kita hening di hadapannya. Dengarkanlah suaranya. Anakku, ini aku. Terima kasih Bapa, Engkau telah melawat kami satu persatu pagi ini. Terima kasih atas kehadiran-Mu saat ini Tuhan. Kami ingin tetap di hadirat-Mu. Kami ingin mendengar isi hati-Mu
melalui anak-Mu Pak Andreas. Urapilah, sucikanlah, kuduskanlah mulut, bibir, hati, dan perkataannya, sehingga apa yang keluar dari mulutnya hanya berasal daripada-Mu saja. Jamahlah hati kami masing-masing, Bapa. Bukakanlah hati kami, lembutkanlah hati kami, sehingga kami dapat mendengar isi hati-Mu tanpa penghalang. Ya Bapa, berilah kami telinga seperti murid dan hati sebagai hamba, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan jalan bagi hidup kami. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Bacaan pada pagi hari ini dari surat Petrus yang pertama, ayat 1, surat Petrus yang pertama, pasal 1, ayat 18 sampai dengan ayat 25. Mari kita baca ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang-orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju pada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, terima kasih atas firman-Mu ini. Singkapkanlah segala sesuatunya bagi kami, agar kami boleh belajar Tuhan. Dari-Mu Tuhan, kami boleh mengenal Engkau lebih dalam. Dan firman-Mu ini menguatkan kami, meneguhkan kami, menyadarkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang mengenal Engkau dengan lebih sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu terkasih, firman pada pagi hari ini adalah menghadirkan Allah yang kudus di dalam kehidupan kita memang memiliki dampak yang sangat luar biasa. Kita bisa merasakan bagaimana kehadiran Roh Kudus. Kita mengalami kelegaan, kita mengalami sukacita, kita memiliki pengharapan. Ternyata masih ada juga keselamatan, ada juga mujizat. Dan kita juga mengalami yang namanya hikmat marifat. Kita juga bisa merasakan kehadiran Roh Kudus itu membawa urapan dari Allah. Mari kita baca di ayat yang ke-18 mengenai cara hidup yang sia-sia yang diwariskan oleh nenek moyang kita menurut firman hari ini. Pertama adalah cara hidup yang sia-sia, melihat dan merasakan dulu baru memiliki hati yang percaya. Contohnya, saya minta disembuhkan dulu baru percaya. Lihat hasilnya dulu baru percaya. Percaya cara kerja Tuhan yang seperti ini.
Cara berpikir seperti ini adalah cara berpikir seperti Thomas. Melihat orang lain disembuhkan, dipulihkan oleh Roh Kudus, baru hatinya terbuka, baru hatinya percaya kepada Tuhan. Kok bisa ya dia bisa disembuhkan? Padahal doa-doa kita sendiri aja belum tentu ya kita langsung dapat jawaban. Bapak Ibu terkasih, bukankah iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan? Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita ambil contoh wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia mencari Sang Kudus. Dia mendapatkan Sang Kudus. Ketika dia mendapatkan Sang Kudus, di dalam kelemahannya dia perkatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan hasilnya, puji Tuhan dia sembuh. Padahal dia sudah berobat kemana-mana. Jawaban doanya hanya datang dari Sang Kudus, bukan dari sumber-sumber yang lain. Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Imanmu lah yang menyelamatkanmu. Cara hidup yang sia-sia yang kedua adalah bersungut-sungut. Kurangnya bersyukur dengan pemberian Allah yang kudus. Bangsa Israel, Bapak Ibu terkasih, karena suka bersungut-sungut. 40 tahun baru bisa masuk dalam tanah perjanjian. Gak cuma bersungut-sungut, mereka gak sabaran. Malah mereka mau balik ke Mesir. Mereka merasa lebih baik dijajah daripada hidup dan tinggal di dalam janji Allah. Nggak tahan dalam penderitaan. Jadi jika saat ini kita mengalami penderitaan, Tuhan mau ingatkan kepada saya dan Anda untuk tetap bersyukur. Kembali kepada dosa itu memang menjanjikan kebahagiaan dunia sesaat, tetapi berujung kebinasaan. Tuhan katakan jangan kembali kepada dosa seperti bangsa Israel. Bersyukurlah dalam segala hal apapun. Dalam hidup suka dan duka, dalam untung dan malang. Mari kita terus panjatkan rasa syukur kita bahwa sampai saat ini pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup kita memang sungguh luar biasa. Ada pelangi sesudah hujan. Janji Tuhan indah pada waktunya. Tidak sehelai rambut pun jatuh tanpa seizinnya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Cara hidup yang sia-sia yang diwariskan nenek moyang ketiga itu adalah tidak menyadari akan kehadiran Allah yang kudus. Pernah nggak ngerasakan bahwa saat doa kok gini-gini terus ya kehidupan kita? Mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Apa yang kita rasakan ketika kita sedang berdoa? Apakah kita terlalu banyak untuk berbicara? Atau kita cukup memberi waktu, memberi kesempatan Tuhan untuk berbicara kepada kita? Cara Tuhan berbicara kepada saya ini nggak bisa secara audible. Tetapi Tuhan berbicara kepada saya dan Anda adalah dengan membaca kitab suci. Tuhan sedang berkata-kata kepada saya dan Anda. Apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita saat-saat ini? Baca kitab suci. Percayalah kepada Yesus sebagai jawaban doa-doa kita. Sebab dia berasal dari Allah. Yang keempat, kembali kepada hidup yang lama. Hidup yang penuh dosa, hidup yang penuh ratapan, hidup yang penuh air mata. Kecenderungan kembali dalam dosa masih sangat besar. Maka Tuhan mau ajak saya dan Anda gunakan 5 senjata Allah untuk memperbaiki diri, untuk menjauhkan kita dari kemelekatan hidup yang mendatangkan dosa. Dia yang kudus sebagai penyelamat bagi jiwa yang kering.
dan yang perlu pertolongan. Mari kita datang pada Sang Kudus, maka kita akan dibasuhnya, kita akan dipelihara hingga jiwa kita menjadi kuat kembali. Cara hidup yang sia-sia yang kelima adalah tidak tahan dengan ujian yang sering kita hadapi. Setiap kita pasti diizinkan Tuhan untuk menghadapi yang namanya ujian hidup. Ujian hidup dari yang ringan hingga yang terberat sekalipun. Tujuannya agar kita naik kelas, Bapak Ibu. Tujuannya agar kita bertumbuh, Bapak Ibu. Perjalanan hidup rohani seseorang itu seperti biji sesawi yang dipelihara Tuhan untuk mengalami angin keras, angin badai, hujan deras, kemarau berkepanjangan. Biji ini akan makin bertumbuh karena campur tangan Tuhan. Tuhan yang membentuk kita menjadi pohon yang besar seperti biji sesawi, di mana tempat bersarangnya burung-burung di udara, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu terkasih, surat cinta Tuhan pada hari ini adalah, mari kita tinggalkan cara-cara hidup kita yang lama. Kita terima Roh Kudus, kita terima Sang Kudus di dalam kehidupan kita. Mari kita bergandeng tangan, saling menguatkan, saling meneguhkan di dalam Tuhan. Ayat 23 berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, melainkan dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, dan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Memang sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Terima kasih firman-Mu, perkataan-Mu telah tersampaikan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami, meneguhkan setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersyukur bahwa kami berada di dalam komunitas ini. Setiap pagi kami boleh berdoa memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk pembimbing rohani kami, Pak Paulus dan Ibu Vila. Kiranya Tuhan, Kau berkati pembimbing kami ini dengan berkat kesehatan, berkat berlimpah atas keluarganya, atas rumah tangganya. Terima kasih Tuhan. Berkati juga semua para pelayan-pelayan-Mu yang ada di komunitas pemulihan hati ini. Sebab Engkau berkata Tuhan, dimanapun pelayanku berada, di situ pun aku berada. Barang siapa yang melayani aku, ia dihormati Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau berikan kesempatan untuk semua para pelayan ini. Kobarkan semangatnya. Kobarkan pelayanannya Tuhan. Roh-Mu ada di setiap pelayan-pelayan ini. Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua yang telah hadir, yang telah berkumpul di tempat ini. Kau berkati pekerjaan usaha. Kau berkati kehidupan rumah tangga, kehidupan anak-anak, pendidikan anak-anak kami Tuhan. Dan berkati semuanya ini dengan berkat berlimpah. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita doa sama-sama untuk doa komunitas pemulihan hati dan Sabtu. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus,
basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan foto ya. Saya mulai layar pertama. Oke, 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.